Seru di sini. Nah, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1105, di mana ini review ya yang berbeda dengan recap. Tidak akan ada banyak pendapat saya pribadi di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Sebelum itu, buat para players baru bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Atau kalau mau support Filmi, bisa juga dengan join membership untuk mendapatkan stiker unik dan penanda spesial di sebelah nama kalian dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dimana ada tier juga nih untuk pengguna buah iblis seperti para nakama ini, atau di atasnya ada key user, dan yang tertinggi tentu saja para klandi yang bisa kalian lihat. Nah, mari siapkan kopi, jangan lebih besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1105 ini adalah tingkat kebodohan yang paling tinggi. Dan di sini kita masih mendapatkan cover request yang berisi Carrot yang sedang memasak untuk Ino Arashi dan Nekomamushi yang kangen banget nih sama Carrot Cuan yang udah cocok banget jadi nakama tapi malah nggak jadi. Dimana chapter langsung lanjutan dari chapter lalu saat Buster Call diaktifkan dan para angkatan laut Kroco yang ada di pulau sudah beralihan untuk kembali ke kapal mereka masing-masing. Ya benar, perlu diingat ya, Buster Call ini tidak serta-merta asal menembak saat diperintah, tetapi mereka bakal menunggu dulu nih persiapan agar para angkatan laut udah sampai ke lokasi yang lebih selamat. Di sini Vice Admiral Doll berkata kepada Sensato dan Kizaru untuk cepat kembali ke kapal mereka karena penembakan akan segera dilakukan. Tetapi Saturn berkata kalau dia dan Kizaru akan tetap berada di pulau dan lakukan saja penyerangan dengan secepatnya. Yang di sini Doll sangat bingung dan bertanya, "Apa? Tapi?" Dan sebelum dia melanjutkan kata-katanya, Kizaru langsung menatap lurus dengan berkata, "Pergilah." Yang terlihat dari sini reaksi para admiral, terutama Doll yang sangat bingung dengan kata-kata dari sikap Kizaru tersebut. Di sini Vegapunk berargumen dengan Saturn karena dia sangat kesal sekali kalau targetnya seharusnya hanyalah dirinya, tetapi apa-apaan penghancuran yang dilakukan di satu pulau tersebut. Dimana Eken sendiri adalah sebuah pengetahuan yang sudah ditemukan di dunia yang jika dihancurkan, kita akan kehilangan dan telat selama 1 abad full itu. Yang terlihat di sini panel luar biasa di mana Vegapunk berdiri tepat di hadapan Saturn dan Kizaru, yang Vegapunk pun memohon kepada Kizaru, tetapi Kizaru hanya memalingkan muka dan terdiam saja. Di mana Saturn menjawab, "Kau mungkin masih menyembunyikan sesuatu yang akan membahayakan pemerintah dunia. Karena jika tidak, kami pun pasti tidak akan melakukan hal sampai sejauh ini." Yang sejujurnya kalau kita lihat dari halaman ini, Kizaru definisi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dimana dari chapter lalu pun sudah jadi perbincangan dari cara ngomong Kizaru yang berbeda, karena katanya menurut orang Jepang sana Kizaru ini berbicara lebih to the point lah, yang gak seperti biasanya, karena untuk Kizaru selalu menambahkan logat-logatnya yang memperpanjang. Tetapi dari chapter lalu Kizaru sudah sangat berbeda. Di sini pun bukankah kita melihat secara langsung bagaimana dia mengusir Doll dengan satu kata doang, yaitu go, yang sangat wajar sekali. Kenapa Doll sampai kaget ketika mendengar Kizaru berbicara. Dimana yang lebih jelas lagi kita melihat bagaimana Kizaru memalingkan muka, dan ketika dia mengusir Doll ini wajahnya benar-benar wajah yang sudah pasrah sekali, yang terlihat bagaimana dia sangat berlawanan dengan hatinya yang kemungkinan dia tidak ingin melakukan semua hal tersebut. Yang sejujurnya ini sangat bingung sekali sih terkait Kizaru tersebut, mengira-ngira dia bakal gimana di kedepannya, karena bukankah sangat berbeda sekali. Di chapter ini pula kita melihat bagaimana dia masih ngerepotin seluruh kru dari topi jerami. Lanjut di sini pun Saturn berkata kalau kapal dari para peneliti yang kemarin pergi, dia sudah memberikan perintah untuk mengejarnya dan menghancurkan mereka semua. Sungguh normal kita berasumsi jika mungkin beberapa dari penumpang tersebut menyimpan informasi terkait Void Century, dan kematian mereka akan membuat segala hal jauh lebih aman lagi. Di sini pun Vegapunk benar-benar speechless dengan mendengar kata-kata Saturn, karena selain Eket yang dihancurkan dan dia pun sangat kaget, di situ pun dia sangat kaget juga karena rakyat biasa atau hanya pekerja buruh biasalah yang ada di kapal tersebut, dan mereka nggak melakukan hal kriminal sama sekali. Yang lagi-lagi jawaban dari satu ini walaupun emang ngeselin banget, tetapi saya sangat suka sekali dia memiliki alasan yang sangat-sangat masuk akal, yang selalu bisa diterima lah, karena balik lagi One Piece ini akal bisa masuk. Di sini satu menjawab, "Kau yang melanggar hal tabu tersebut Vegapunk, sama seperti Ohara lalu. Kaulah yang menggali kuburan mereka dengan melihat ke masa
lalu, dimana semua ini hanya untuk memuaskan rasa penasaranmu yang sangat egois. Kau seharusnya jangan menjadi orang yang tamak. Ya benar, dari kata-kata itu Vegapunk udah nggak bisa jawab apa-apa lagi, karena bukankah memang benar seperti itu yang secara nggak langsung Vegapunk lah yang membuat mereka semua akhirnya ikut terlibat. Dimana di sisi lain, para pasifista diperintahkan untuk menjaga pulau di bagian luar di saat semua angkatan laut bergerak ke kapal dan siap menembakkan meriam. Dimana Sanji berhasil menjaga Franky bersama Bonnie dengan Atlas dan Kuma menuju ke roket vakum untuk segera dikirim ke bagian atas lab, yaitu Labopes. Dimana Bonnie terlihat sudah kembali ke usia biasanya yang di 22 tahunan. Dia bertanya kepada Sanji gimana dengan Vegapunk, dan Sanji pun dengan senyum dan jempolnya berkata, "Tenang Bonnie-chan, aku tidak akan meninggalkannya." Sanji pun dia langsung menghubungi tim Nami yang ada di atas sana dengan bertanya bagaimana keadaan di atas sana. Dan Sanji juga menceritakan keadaan yang ada di bawah, di mana tim Nami bersama Usopp, Robin, Chopper, dan Edison sangat kaget karena Buster Call ternyata sedang dilancarkan. Dan seperti biasa, Nami ini selalu concernnya dan selalu perhatiannya kepada Luffy. Tadi bertanya bagaimana keadaan Luffy di sana, yang ini dua orang ini memang sangat cocok sekali. Sanji pun menjawab jika dia kehilangannya, tapi tenang saja, Luffy pasti bisa mengurus dirinya sendiri. Nami pun memberitahu kalau Zoro masih berurusan dengan Lucci dan dia menyuruh Jinbei untuk mendatanginya agar tidak tersesat. Yang terlihat di sini Usopp yang berkata, "Kita dikutuk apaan sih sampai harus merasakan Buster Call secara berkali-kali?" Yang bukankah sungguh kata-kata yang sangat cocok sekali? Mereka mungkin orang pertama yang bisa hidup dari Buster Call, dan lebih dari sekali, terutama untuk Robin yang sebanyak 3 kali kalau dia berhasil selamat dari Buster Call yang sekarang. Dimana Nami juga ngasih tahu kalau plan A mereka terkait kabur dari belakang menggunakan Vega Force sudah gagal karena robot tersebut sudah dihancurkan oleh Kizaru. Dan pasca Franky Sanji turun ke bawah, Brook pun akhirnya langsung menuju ke lokasi Lilith untuk membantu mereka memindahkan kapal. Dan kalian tahu apa yang Brook lakukan di sini? Ya benar, Brook membekukan awan pulau agar kapalnya bisa meluncur layaknya di lautan, yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat jenius sekali yang dilakukan oleh MVP kita di Whole Cake Island, yaitu Brook si Soul King. Yang hebatnya lagi, bahkan Lilith pun sampai berkata kalau Brook ini sangat pintar dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Makanya Brook senang sekali ketika dipuji oleh seorang jenius seperti Vegapunk seperti itu. Iyo. Tapi seperti biasa ada aja jokes masalah ginian karena pasti tanya oleh Lilith, "Ngomong-ngomong gimana ya cara berhenti nanti kita di lokasi tujuan?" Yang Brook pun bingung dengan menjawab, "Lah iya, saya juga belum kepikiran." Dan Lilith pun cuma merespon, "Yang bener aja Rudy Gong." Ya tapi tenanglah, mereka pasti bakal nemuin caranya untuk selamat. Dan kita berpindah lagi ke para angkatan laut dan pasifista Marty yang sudah mulai memborbardir Egghead sampai menjadi debu. Yang terlihat di satu panel yang sangat bagus sekali, Vegapunk berdiri di tengah pulau dengan muka putus asa yang sejujurnya ini simpel tapi epic parah. Bayangin kalian udah susah payah bertahun-tahun mengubah suatu pulau dengan semua biaya, effort, tenaga, pikiran menjadi hal luar biasa yang kita lihat di Pulau Egghead, tetapi hanya dalam sekejap hal tersebut langsung dihilangkan begitu saja oleh satu orang, yaitu Saint Saturn. Yang bukankah ini menjadi satu panel yang sangat-sangat ironis sekali dan luar biasa oleh Oda Sensei. Ya tapi mungkin bakal banyak yang bingung nih, lah bukannya Vegapunk ini harus dibunuh bang, tapi kok dia malah didiemin begitu saja oleh Saturn dan Kizaru, padahal bukankah sebelumnya mereka terlihat depan-depanan? Ya jujur sih, kalau saya sendiri daripada karakter langsung mati begitu saja, yang langsung selesai lah kalau karakter sudah mati. Yang bakal lebih berasa yang namanya humiliation atau penderitaan, keputusasaan. Ya udah, orang tersebut dibiarin hidup dan kehilangan motivasi plus sesuatu yang sangat dia hargai. Yang sejujurnya itu pula menjadi alasan kenapa nggak banyak karakter yang mati di dunia One Piece, karena kekalahan atau kehilangan hormat itu jauh lebih menyakitkan untuk penderitaannya. Karena kasarnya jika karakter mati, ya udahlah dia langsung mati begitu saja. Tetapi jika dia masih hidup dan memiliki penderitaan, maka penderitaan inilah yang akan berdampak sangat panjang sekali. Yang kita perlu pindah lagi ke tim Atlas yang akan membawa Kuma, Bonnie ke bagian Labopes, dan ternyata di tengah perjalanan vakum roket tersebut, Kizaru si manusia cahaya dapat mengimbangi kecepatan roket yang padahal sudah sangat cepat sekali. Di sini Kizaru memotong jalur tersebut dan lagi-lagi roket dengan kecepatan itu harus melayang di udara karena kehilangan
kehilangan pijakannya. Dan inilah penutup dari chapter kali ini. Saturn memerintahkan semua pasifista untuk menembakkan laser kepada Kuma dan Bonney yang sedang terbang di udara. Saturn pula berkata dalam pikirannya, sungguh kematian yang sangat ironis tetapi sangat cocok untukmu. Kau mengorbankan nyawamu untuk menolong anakmu dan sekarang lihat kau dan anakmu malah akan terbunuh oleh cloninganmu. Sungguh takdir yang sangat cocok yang dimiliki oleh serangga sepertimu. Semua usaha keras yang kau lakukan hanya membuktikan seberapa tinggi tingkat kebodohan dirimu saja. Ya benar, itulah yang akhirnya menjadi judul dari chapter kali ini. Komen Saturn terkait betapa bodohnya manusia yang sudah berusia sekeras mungkin, pada akhirnya malah mati akibat perbuatan dirinya sendiri. Oh ya, mungkin sedikit detail singkat buat yang gak ngeh nih, dimana Bonney yang awalnya terjatuh di ketinggian, lagi-lagi di sini Kuma kembali bergerak dan memeluk anaknya di tengah udara. Yang apakah emang instingnya kepada anaknya lah yang terus membuat Kuma dapat bergerak seperti itu, dan di saat Bonney aman barulah Kuma berhenti lagi. Dimana di sisi lain Vegapunk pun berpikiran hal yang serupa dengan Saturn tadi. Bonney, di saat aku mendengarmu menjadi bajak laut, satu-satunya skenario terburuk yang ada di pikiranku adalah jika pasifista nantinya tidak akan ragu untuk membunuhmu akibat perintah angkatan laut. Mereka memang mungkin benar-benar berwujud seperti ayahmu, tetapi tidak, mereka ini sama sekali tidak mengetahui jika kau adalah anaknya, karena mereka tidak mendapatkan insting dari medium utama mereka. Yang sejujurnya ada hal menarik juga nih terkait hal ini yang akan kita bahas di bagian analisis. Dan di dua panel terakhir kita melihat bagaimana angkatan laut yang berhasil menemukan Luffy yang ternyata dia sedang makan di lokasi food machine yang dapat menciptakan makanan dengan instan. Dan terlihat juga Luffy sudah kekenyangan pol karena tubuhnya membesar seperti itu. Di sisi lain, jauh di luar Egghead, kita pula diperlihatkan kapal angkatan laut yang ditugaskan untuk menghancurkan peneliti yang dikatakan oleh Saturn di chapter ini, tetapi ternyata bukan kapal penelitilah yang hancur, melainkan kapal angkatan laut tersebut. Ya benar, ini kapal perang loh guys, tetapi terlihat hancur sampai separah itu. Dimana dari kata-katanya mereka bilang kalau kita harus melapor hal ini kepada Kizaru jika mereka diserang dalam perjalanan. Dan sini angkatan laut berkata kalau mereka sedang menuju ke Pulau Egghead. Dan kata-kata narator pun yang menjadi penutup di chapter ini berkata seseorang sudah dalam perjalanan. Yang jadi pertanyaan adalah siapakah mereka yang dikatakan? Nah, kita masuk ke sesi analisis yang jadi kesukaan kalian semua. Kita akan mulai tentu saja dari membahas siapakah mereka-mereka yang dikatakan oleh angkatan laut yang menyerang kapalnya, di mana dari banyaknya komen banyak yang merasa jika itu adalah perbuatan Kurohige. Ya, karena tidak lama sebelumnya kapal dari bajak laut Kurohige terdapat di dekat Egghead, tapi tiba-tiba kita mendapatkan satu hari time skip berjalan dan kita nggak tahu nih mereka sekarang ada di mana. Yang tahu-tahu kapal angkatan laut sudah sebanyak itu saja mengepung daerah Pulau Egghead. Dimana kalau menurut saya, misalkan yang ngancurin kapal tersebut adalah bajak laut Kurohige yang kita lihat di Pulau Egghead, rasanya cukup janggal ya. Karena ngapain mereka jauh-jauh muter dulu hanya untuk ngejar kapal angkatan laut yang akhirnya mengejar sekelompok peneliti doang. Apa mereka sebaik dan sepeduli itu sampai muter untuk menolong seorang peneliti? Yang jangan lupa juga kata-kata angkatan laut kalau mereka sedang menuju ke arah Egghead, yang berarti jika seperti itu mereka muter balik. Kecuali karena kita sudah mendapatkan time skip selama satu hari dari yang awalnya semua insiden di luar Egghead seperti Law yang berhasil kabur setelah melawan Kurohige, Kid yang kalah, dan Garp yang tertangkap di Pulau Hachinosu. Yang sejujurnya jika begitu ada kemungkinan dari orang-orang inilah yang datang ke Pulau Egghead. Berarti jika itu adalah bajak laut Kurohige, maka yang ngancurinya bukanlah yang kita lihat di dekat Egghead, karena seharusnya yang ada di sana itu adalah Komandan Laffite dan Devon, mengingat sisa komandan lainnya yang masih ada di Hachinosu dan bersama Teach juga. Yang kemungkinan juga begini, karena kita sudah mendapatkan time skip selama satu hari, bisa saja kapal dari Teach sendirilah yang datang dan tidak sengaja bertemu kapal angkatan laut yang ya udahlah dihajar jika begitu. Atau bahkan bagaimana jika yang datang adalah kapal dari Shanks ini, yang lagi-lagi mengingat waktu sudah lewat satu hari. Dan Elbaf tidak terlalu jauh juga kalau dari rute yang Vegapunk bilang next pulau dari Egghead ini adalah Pulau Elbaf. Makanya mereka bisa datang dengan sangat cepat dan gak aneh sih kalau Shanks nyelamatin
manfaatin para peneliti yang ada di sana. Atau sejujurnya saya paling suka opsi ini nih, yang datang itu tidak lain dan tidak bukan adalah pihak dari pasukan revolusioner yang masih cocok dengan mereka yang dimaksud. Dan bagaimana kapal perang bisa hancur begitu, yang kalau dari kerusakannya itu bisa dibilang kerusakan yang cukup parah, yang apakah jangan-jangan terkena pusaran air akibat kemampuan dari Dragon. Ya walau miss ya, nggak lama kita lihat Dragon bukankah masih dari Kawabaka dengan bertanya Kuma pergi kemana, dan kalau dari timelinenya harusnya berjalan paralel bersamaan dengan yang baru ini terjadi. Ya lagi-lagi apakah prediksi kita terkait Dragon akan bergerak masih ditunda-tunda mulu, atau mungkin ada kemungkinan seseorang yang menghancurkan kapal tersebut adalah armada dari topi jerami, yang jangan lupa kata-kata dari narator di penutup ketika armada ini dibentuk bahwa di masa depan mereka akan melakukan hal yang luar biasa di dunia One Piece. Yang kira-kira bukankah akan sangat OP sekali jika mereka inilah yang datang dan akhirnya benar-benar membantu kru topik jerami agar dapat keluar dari barikade tersebut. Jangan lupa kita sudah mendapatkan time skip selama 1 hari, dan jangan lupa juga jika armada topi jerami yang datang bukankah akan sangat membuktikan kalau bajak laut topi jerami seorang Yonko ini tidak butuh bantuan dari pihak lain agar bisa selamat dari kepungan yang sebesar itu. Yang sejujurnya ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya tapi baik lagi, kalau dari cara Oda yang selalu unpredictable dan tidak bisa ditebak ini, kira-kira menurut kalian siapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Lanjut terkait Luffy juga nih yang makan, sejujurnya sempat kita singgung di video sebelumnya, dimana teori yang ada adalah pertama, jika Luffy mendapatkan makanan dari Karibo, ya seperti biasalah Karibo ini menjadi storage berjalan, atau malah Kizaru lah alasan kegamangan Kizaru selama ini yang bahkan masih terlihat juga di chapter ini. Atau yang ketiga, kita pula sempat membahas kalau jangan-jangan kenapa makanan yang Luffy makan sebelumnya itu semuanya adalah makanan fast food, karena itu semua diambil dari mesin pembuat makanan instan yang kita lihat ketika awal mereka masuk ke Pulau Egghead. Yang ternyata setelah kita lihat chapter ini, benar saja kan semua kata-kata kita bahwa Luffy ini benar-benar memakan dari mesin tersebut, karena sekarang dia benar-benar ada di depan mesin tersebut dengan perut yang sangat besar dan sudah kekenyangan. Yang kita nggak tahu nih dia makan seberapa banyak, walau itu makanan fast food yang tidak sehat, tapi bodo amat lah, yang penting Luffy kenyang. Nah sejujurnya jika benar yang terjadi adalah poin ketiga ini, saya cukup suka juga sih. Ini akan membuktikan kalau Luffy udahlah dia seorang Yonko, masa harus dibantu mulu oleh pihak A, B, C. Maka di sini Luffy sebagai kapten dan seorang Yonko yang luar biasa, dia perlu muter otak sendiri gimana caranya nyelamatin dirinya dan nyelamatin orang lain, minimal nakama-nakamanya yang ada di pulau tersebut. Dan dengan Luffy yang inisiatif ke tempat makan sendiri, menurut saya itu sudah menjadi satu peningkatan yang cukup besar dari cara berpikir Luffy. Dan terakhir terkait penutup chapter, apa yang bakal terjadi dengan momen penutup dari Kuma, Bonnie, Franky, dan Atlas yang akan dibombardir oleh laser dari Pasifista. Jangan lupa ya, mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya loh. Pasca tabrakan yang awalnya dalam kecepatan super roket, makanya dilihat dari muka Atlas yang dia nggak siap sama sekali. Padahal sebenarnya dia punya jetpack agar bisa terbang dari semua hal tadi. Tapi balik lagi, yang namanya psikologi dan efek shock akibat perbuatan Kizaru ini yang akhirnya membuat mereka ini sangat wajar sekali tidak bisa merespon dengan cepat. Karena sadar atau tidak, dunia One Piece itu bergerak sangat lambat loh di bagian dalamnya, dimana panel per panel, page per page yang diperlihatkan kepada kita itu sebenarnya saling paralel hanya dalam waktu beberapa detik, bahkan beberapa menit saja. Yang mungkin bagi kita yang ada di dunia nyata yang nunggunya memang lama banget, bahkan berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan. Jika One Piece ini lebih sering libur, makanya contoh nih, pertarungan Zoro versus Lucci keras lama banget. Padahal kalau dari timeline di sana mah sebenarnya mereka ini mungkin hanya beberapa menit saja, tidak jauh dari ketika Luffy melawan Kizaru sampai momen yang sedang terjadi sekarang ini. Dimana sebenarnya terdapat satu perkataan menarik dari Kizaru yang bilang kalau takut Bonnie dibunuh oleh Pasifista yang walau dia berwujud ayahnya, tetapi sebenarnya para Pasifista ini tidak memiliki ingatan sama sekali dari Kuma ini, walau sebenarnya para Pasifista dibuat dengan genetik yang dimiliki oleh tubuh dari ras Buccaneer. Nah mungkin kalian akan cukup nggak nih kalau Vegapunk pun pernah berkata jika insting manusia atau makhluk hidup ternyata bisa terwariskan melalui genetik, yang contoh paling jelasnya kita lihat dari Seraphim Hancock yang masih membawa insting dan mungkin memori dari Hancock aslinya, makanya dia bisa suka dengan Luffy walau dia sebenarnya
masih seorang bocil. Yang sebenarnya terkait hal yang diwariskan seperti ini sudah pernah saya bahas di satu mega teori sebelum video ini, terkait apakah jangan-jangan terdapat hal unik yang dimiliki oleh satu ras yang bernama Buccaneer ini yang menjadi ciri khas dari Kuma. Dan jika kita lihat dari bagaimana semua pasifista memiliki genetik dari Kuma ini, yang seharusnya bisa dibilang secara nggak langsung mereka adalah seorang ras Buccaneer. Yang apakah jangan-jangan terdapat will of their own atau hasrat yang dimiliki oleh Kuma ini yang bisa disalurkan kepada para pasifista? Ya mungkin untuk video lengkapnya bisa kalian tonton di video yang satu ini. Tapi mungkin yang akan jadi pertanyaan kita semua, apa nih yang akan terjadi atau hal menarik dari panel terakhir yang kita dapatkan? Jika kita masuk ke bagian plotnya, bukankah seharusnya kita benar-benar butuh orang lain yang menolong mereka semua, terutama Kuma, Bone, Franky, dan Atlas? Apakah pihak lain yang menghancurkan kapal perang tersebutlah yang akhirnya sudah sampai ke Pulau Egghead dan menolong semuanya? Yang walau menurut saya itu rasanya cukup kecepatan ya. Kalau mereka yang sebelumnya dari luar Egghead dan sekarang sudah tiba-tiba ada di tengah Egghead begitu saja, dimana menurut saya peran mereka ini akan lebih berguna untuk memporak-porandakan bagian luar Egghead dan membuat rute kabur bagi topi jerami, mengingat barikade dari angkatan laut masih sangat tebal sekali. Lalu kira-kira siapa nih orang yang memungkinkan untuk datang? Dia benar, memang masih ada dua hal miss nih yang harus terjadi di bagian sini. Pertama, Luffy yang pasca makan, dan seharusnya kita tahu di momen ini bisa jadi dialah yang akan kembali menyelamatkan semuanya di chapter depan, yang mungkin dengan judul chapter yang luar biasa seperti contohnya Ancient God agar lebih dramatis. Dan itu mungkin akan membuktikan Nika sebagai sosok penyelamat yang benar-benar muncul di hadapan Kuma dan Bone. Ya walau mungkin cukup cringe sih, tapi masih oke lah. Atau jangan-jangan terdapat satu hal yang belum di follow up lagi, yaitu terkait robot kuno yang terakhir aktif dan kita nggak tahu nih sekarang dia sedang melakukan apa, yang bukankah akan cukup epic jika taunya dia bisa menghentikan serangan pasifista atau laser-laser yang luar biasa tersebut. Dan kita akan diperlihatkan bagaimana muka Saturn yang kaget di part 2. Ya lagi-lagi terkait seseorang yang akan datang ini, itu bukankah masih sangat misterius sekali, dimana saya menemukan teori yang menarik yang apakah jangan-jangan jika itu bagian dari bajak laut Kurohige dan seseorang yang datangnya tidak lain dan tidak bukan mantan admiral, yaitu Kuzan, yang bukankah akan sangat cocok sekali dengan semua paralel yang ada, terutama dengan Buster Call dan Ohara yang terjadi 22 tahun yang lalu. Tapi kira-kira menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah lalu untuk pendapat saya sendiri terkait chapter ini, sejujurnya ini chapter yang cukup menarik untuk diikuti walau terkesan sangat sedikit juga sih, karena untuk chapter ini hanya berisi 13 halaman doang dengan cukup banyak double page, jadi terkesan lebih dikit. Jadi ya intinya udah dikit banyak double page makin dikit lagi. Isinya pun masih dibuat menggantung di bagian akhir, ya ala-ala Oda seperti biasa lah. Jadi akan saya beri nilai 8 dari skala 10 saja. Dan seperti yang sudah dibilang, kita masuk ke pre-klimaks nih dari chapter lalu yang harusnya 1-2 chapter lagi kita akan mendapatkan klimaks untuk ending dari arc Egghead tersebut. Yang kalau kira-kira menurut kalian apa sih yang paling cocok untuk membuat Egghead ini disebut sebagai salah satu event yang mengguncangkan seluruh dunia One Piece? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah jadi itulah untuk review kali ini, dimana minggu depan kita nggak libur ya, aman nih. Jadi kita bakal langsung mendapatkan apa yang terjadi di chapter depan. Dan buat kalian juga yang mau support channel Filmnomi, saya bantu dengan beli merchandise dengan tagline yang luar biasa, yaitu level up your wibuness. Jangan jadi wibu biasa, tetapi wibu yang keren abis. Dengan desain-desain yang bahkan anti mainstream, tidak seperti yang lainnya yang cuma ada di toko kami DNM Merchandise. Dan spesial buat kamu-kamu penonton YouTube The Filmnomi, terutama video review ini, bisa mendapatkan potongan spesial dengan kode voucher yang ada di deskripsi video. Jadi langsung klik linknya dan masukkan kode vouchernya, check out sekarang juga. Dan subscribe juga buat nakama baru. Dan seperti biasa, like aja kalian suka, dislike juga suka. Gue The Filmnomi pamit, and I'll see you guys next time.